Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria, lulusan ITB tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Dimulai dari definisi. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx. Lalu di sini ada dua buah titik. Untuk titik ini kita lihat untuk aksisnya kita beri nama x, sehingga otomatis dia memiliki koordinat fx, sehingga titik ini memiliki koordinat x, lalu untuk titik ini saya beri jarak h untuk aksisnya, sehingga di titik ini aksisnya memiliki x plus h, otomatis dia memiliki koordinat fx plus h, sehingga di titik ini memiliki koordinat x plus h, fx plus h. Setelah itu, hubungkan dua titik ini menjadi satu garis. Di setiap garis, kalau masih ingat di pelajaran SMP, dia memiliki gradien. Misalkan garisnya memiliki gradien M. Kita tahu bahwa gradien garis M itu delta X per delta Y. Jika dilihat dari fungsi, maka ini delta X. Jika dilihat dari fungsi ini, kita mempunyai delta Y, yakni fx plus h dikurangi fx. Dan untuk delta x nya sendiri adalah h, karena x plus h dikurangi x dengan sisa h. Kita punya gradien garis M, garis yang ini delta x per delta y per delta x, yakni fx plus h minus fx per h. Lalu jika garis ini saya tarik ke bawah, sehingga titik yang ini dan titik yang ini saling mendekat dan bertemu di sini, maka garisnya tetap memiliki gradien garis M, tapi titiknya menjadi satu, maka h ini menjadi mendekati 0. Karena gradiennya masih sama, M sama dengan delta X, delta Y per delta X, hanya bedanya h-nya menuju 0, maka ini di limit h menuju 0, atau sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h minus fx per h. M ini kita bisa ganti menjadi turunan pertama dari fungsi fx, sehingga kita punya definisi turunan pertama dari fx adalah limit h menuju 0 dari fx plus h minus fx per h. Ini definisi turunan fungsi aljabar. Contoh, misalkan saya punya fx dengan 8x plus 7. Tentukan aksen x dengan menggunakan definisi yang ini. Kita punya fx-nya 8x plus 7. Dari definisi kita punya f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h, yakni fx yang ini, tapi x yang ini kita ganti dengan x plus h, sehingga menjadi 8x plus h ditambah 7 dikurangi fx, yakni fx ini 8x plus 7 dibagi h. Lanjut, limit h menuju 0 ini masuk, jadi 8x tambah 8h tambah 7, langsung yang negatif ini juga masuk, jadi negatif 8x minus 7 per h. Ada yang bisa habis, yang 8x dengan negatif 8x, yang 7 dan negatif 7. Berarti kita memiliki sisa limit h menuju 0 dari 8h per h. Karena nilai h ini tidak benar-benar 0, maka kita bisa bagi habis. H bagi h dibagi habis, sehingga kita punya sisa limit h menuju 0 dari 8. Ingat, limit variabel menuju 0 dari konstanta itu sendiri, sehingga kita punya limit h menuju 0 dari 8 adalah 8. Nah, untuk penggunaan turunan menggunakan definisi yang ini terlalu ribet, maka saya akan perkenalkan aturan fungsi aljabar sehingga memudahkan kita menggunakan turunan. Ada yang namanya aturan
turunan fungsi. Aturan fungsi ini untuk memudahkan kita menggunakan turunan tanpa menggunakan definisi. Yang pertama, jika kita punya fx sama dengan konstanta, maka turunan dari fx adalah 0. Misal, kita punya fx sama dengan 5, maka turunan dari fx ini adalah 0. Selanjutnya, turunan fungsi yang kedua, jika kita punya f x sama dengan x ax pangkat n, turunan pertamanya adalah n yang ini turun ke depan sehingga jadi n dikali, tulis lagi yang ini ax, lalu pangkatnya dikurangi 1, n-1, sehingga kita punya jika fx sama dengan ax pangkat n, turunan pertamanya adalah n kali ax pangkat n-1. Misal saya punya fx sama dengan 3x pangkat 6 plus 2x pangkat 3 plus 3x negatif 7. Tentukan turunan fungsi dari fx ini. Maka kita bisa gunakan aturan turunan fungsi yang kedua, yang ini. Jika dari sini karena penjumlahan kita bisa uraikan satu-satu. Kita kerjakan dulu yang 3x pangkat 6. Lihat aturannya, ax nya tetap, maka ini 3x tetap, n nya ke depan, maka n di sini 6 kali 3 x, x nya pangkat 6 kurangi 1, 5. Selanjutnya 3 nya ke depan kali 2x, 3 nya kurangi 1 jadi 2. Lanjut lagi, 3 kali x. X kalau tidak ada pangkat ini dia maka pangkat 1. 1 tidak usah ditulis, sehingga 1 ke depan, 1 kali 3x pangkat 1 kurangi 1, 0. Lalu yang terakhir adalah konstanta. Ingat, turunan pertama dari konstanta adalah 0, sehingga ini plus 0. Kita selesaikan. 6 dikali 3 18 x pangkat 5 ditambah 3 dikali 2 6x kuadrat ditambah 1 kali 3 3x. Oh, sesuatu pangkat 0 itu pasti 1, maka 3x pangkat 0 itu 3 kali 1, atau berarti 3 ditambah 0, 0 tidak usah ditulis, sehingga kita peroleh turunan pertama dari fx adalah 18x pangkat 5 plus 6x pangkat 2 plus 3. Selanjutnya, aturan turunan fungsi yang ketiga, jika f atau misalkan y sama dengan u dikali v, u dan v masing-masing fungsi yang memiliki turunan, maka kita punya turunan pertama dari y adalah u aksen v ditambah u v aksen, sehingga turunan dari y adalah turunan u pertama dikali v ditambah u dikali turunan pertama dari v. Misal saya punya y sama dengan 3x minus 2 kali 4x plus 7, ini 3x kuadrat. Y sama dengan 3x kuadrat minus 2 dikali 4x plus 7. Bentuknya perkalian antara dua fungsi. Maka kita bisa misalkan u sama dengan 3x kuadrat minus 2 dan v sama dengan 4x plus 7. Kita cari dulu turunan pertama dari u, yakni u aksen sama dengan 2 kali 3x atau sama dengan 6x. Lalu untuk v aksen sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mencari y, gunakan yang ini. Y aksen sama dengan u aksen v, u aksennya adalah 6x
dikali V, V-nya yang ini 4X plus 7 ditambah 3X pangkat 2 minus 2 U, V aksennya adalah 4. Turunan pertama dari aksen ini. Lanjut lagi, kita sederhanakan. Saya tulis lagi 6X 4X plus 7 ditambah 3X kuadrat kurangi 2 dikali 4 sama dengan ini masuk ke sini jadi 24X kuadrat plus 42X, lalu yang ini ditambah 3X kuadrat dikali 4 12X kuadrat, lalu minus 2 dikali 4 minus 8. Setelah itu sederhanakan kembali, jika ada yang bisa dijumlahkan 24X kuadrat dan 12X kuadrat menjadi 36X kuadrat tambah 42X dikurangi 8. Kita punya turunan pertama dari Y adalah 36X kuadrat tambah 42X dikurangi 8. Selanjutnya, setelah dari yang tadi perkalian turunan pertama, kita lanjut ke yang pembagian. Jika saya punya Y sama dengan U per V, maka turunan pertama dari U per V ini adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Kita punya Y sama dengan U per V, U dibagi V, maka turunan pertamanya U aksen V kurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Misal, kita gunakan lagi yang ini, Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 2, tapi sekarang dibagi dengan 4X plus 7. Misalkan U sama dengan 3X kuadrat kurangi 2 dan V adalah 4X plus 7. Setelah itu, karena bentuknya pembagian, kita bisa gunakan yang ini. Kita cari dulu U aksen. U aksen sama dengan 6X dan V aksen sama dengan 4. Setelah itu, setelah kita ketemu U, V, U aksen, dan V aksen, kita bisa masukkan ke Y aksen sama dengan U aksen V, berarti U aksen 6X dikali V, V-nya 4X plus 7 dikurangi U yakni 3X kuadrat minus 2 dikali V aksen yakni 4 dibagi V kuadrat. V kuadrat adalah 4X plus 7 kuadrat. Kemudian dari sini kita sederhanakan, 6X nya masuk seperti biasa, 6X dikali 4X 24X kuadrat, 6X dikali 7 42X dikurangi negatif kali 3X kuadrat, negatif 3X kuadrat dikali 4 jadinya negatif 12X kuadrat. Negatif dikali negatif 2, positif 2 dikali 4 jadi positif 8. Ini tetap 4X plus 7 kuadrat, sehingga kita punya 24X kuadrat dikurangi 12X kuadrat. Ini tidak ada yang bisa dikurangi, maka tetap 42X, 8 juga jadi plus 8 per 4X. Kita punya turunan dari Y sama dengan 3X kuadrat minus 2 dibagi 4X plus 7. Hasilnya adalah turunannya 12X kuadrat plus 42X plus 8 per 4X plus 7 kuadrat. Jadi aturan-turunan fungsi aljabar ada 4. Kita punya Fx sama dengan C, maka turunannya F aksen X sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita punya Fx sama dengan A kali X pangkat N
maka turunan pertamanya adalah n-nya ke depan dikali a, x, pangkat n-nya dikurangi 1. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, jika kita punya dua fungsi yang dikalikan, misalkan u kali v sama dengan y, maka y aksen kita punya sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen. Lalu yang terakhir, jika kita punya dua fungsi pembagian u per v, maka turunan dari y sama dengan u per v adalah y aksen sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Ini rumus turunan aturan fungsi aljabar yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan aturan fungsi trigonometri. Selanjutnya aturan turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, jika kita punya y sama dengan sin x, maka turunan dari y sama dengan sin x adalah y aksen sama dengan cos x. Misal, saya punya y sama dengan 2 kali sin x, maka turunan dari y sama dengan 2 kali sin x adalah y aksen sama dengan 2 kali turunan dari sin x, yakni cos x. Selanjutnya yang kedua, jika kita punya y sama dengan cos x, maka turunan pertamanya adalah negatif sin x. Misal, saya punya y sama dengan negatif 3 cos x. Cari turunan pertama dari y, sehingga kita punya y aksen sama dengan negatif 3 dikali turunan cos x adalah negatif sin x dikali negatif sin x. Ini negatif dikali negatif, maka hasilnya menjadi positif, sehingga kita punya 3 sin x. Yang terakhir, dari aturan turunan fungsi trigonometri, y sama dengan tan x, maka turunan dari y sama dengan tan x adalah sekan kuadrat x. Misal, saya punya y sama dengan 1/2 tan x, maka turunan pertama dari y sama dengan setengah dari tan x adalah setengah kali turunan tan x adalah sekan kuadrat x. Ini adalah yang y sama dengan tan x, y sama dengan cos x, dan y sama dengan sin x. Itu aturan turunan fungsi trigonometri yang dasar. Bagaimana jika ada turunan fungsi-fungsi trigonometri lain seperti cosec atau sekan? Kita tahu bahwa cosec x adalah 1/sin x, sehingga kalau kita mau menurunkan kosekan x, kita ubah aja kosekan x-nya menjadi 1/sin x, atau sama dengan 1 sin pangkat minus 1x. Dari sini kita bisa turunkan seperti turunan biasa yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aturan rantai. Selanjutnya aturan turunan rantai. Misal saya punya y sama dengan f u x, atau kita bisa ubah bentuk ini. Biasanya kalau di sekolah kita jadi f komposisi u dari x. Saya ingin mencari turunan dari y, maka turunan dari y adalah y aksen seperti biasa f aksen ux dikali turunan ux. Ini yang disebut turunan rantai. Sehingga kalau kita punya y sama dengan fux, turunan dari y adalah f aksen ux, f-nya diturunkan dulu sekali, lalu kita turunkan dalamnya, yaitu u dikali u aksen x. Misal, y sama dengan 3x kuadrat minus 7 pangkat 2021. Maka saya mau cari turunan dari y aksen sama dengan, turunkan yang ini dulu, 3x kuadrat,
2021-nya turunkan dahulu, 2021 ke depan dikali 3x kuadrat minus 7 pangkat 2020. Lalu dikali turunan dalamnya, yakni 3x kuadrat minus 7, atau ini menjadi 6x. Sehingga kita peroleh 6x bisa dikali ini jadi 12.000, 20, 120, 126, 12.126x dikali 3x kuadrat kurangnya 7 pangkat 2020. Selanjutnya saya mulai lagi. Udah. jelaskan aplikasi dari turunan. Ingat, kalau kita punya garis singgung, maka dia akan bergradien. Maka kita bisa mencari gradien dari turunan pertama. Di awal sudah disebutkan bahwa M gradien adalah F aksen X. Itu aplikasi turunan pertama. Lalu yang kedua, mencari persamaan garis singgung. Kita tahu bahwa persamaan garis singgung adalah Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Jangan lupa bahwa M ini adalah turunan pertama dari Fx. Sehingga kita bisa mencari persamaan garis singgung dari sini. Y minus Y1 sama dengan M-nya diganti F aksen X kali X minus X1. Selanjutnya saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan turunan. Yang pertama, soal dari IB Kurikulum DP Maths yang dengan level SL. Soalnya yakni a curve is given by the equation y equals to 1 over 6 x3 minus 3 over 8 x2 minus 3 over 2 x plus 4. Determine the coordinate of the points on the curve where the gradient is 2. Gradiennya adalah 2. Kita tahu bahwa gradien itu adalah turunan pertama, sehingga gradien sama dengan 2, Y aksen sama dengan 2. Kita bisa cari Y aksen dari Y ini. Maka turunan dari Y aksen sama dengan 3 kali 1/6 X pangkat 3 dikurangi 2 kali 3/8. Ini jangan lupa ini kurangi 1 jadi X pangkat 2, ini jadi X, lalu sisanya minus 3/2 sama dengan ini 3 kali 1/6 itu 1/2 X kuadrat minus ini bisa habis jadi sisa 3/4 X minus 3/2. Jangan lupa tadi Y aksen sama dengan gradien, maka ini sama dengan 2. Saya akan kalikan semua ruas dikali 4 agar si penyebut ini hilang. Maka ini menjadi setengah kali 4 2 X kuadrat kurangi 3X kurangi 6 sama dengan 8. Setelah itu 8 ini saya pindah ke sini, pindah ruas, jadi kita punya 2X kuadrat minus 3X minus 14 sama dengan 0. Dari sini sudah menjadi persamaan kuadrat, kita bisa cari akar-akarnya, difaktorisasi. Ini jadi 2X, ini jadi 2X. Maka ini kali setengah, berapa ditambah berapa sama dengan negatif 3, berapa dikali berapa sama dengan 2 kali negatif 14, negatif 28. 7 dan 4. 7 kali 8 sama dengan 28. Tapi karena ada negatif, kita lihat posisi negatifnya ada di 7 apa di 4. Kita lihat di sini 7 tambah 4 sama dengan negatif 3. Maka supaya jadi negatif 3, saya tambah negatif di depan 7. Sehingga kita punya 2X negatif 7 dan 2X plus 4. Setengah ini saya masukkan ke sini. Jadi kita punya 2X minus 7
kali X plus 2 sama dengan 0. Maka kita punya 2X minus 7 sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 7/2. Lalu yang ini X plus 2 sama dengan 0, atau kita punya X sama dengan, ini hasilnya menjadi 125/96. Lalu satu lagi, saya akan substitusi X sama dengan negatif 2. Di kita punya Y sama dengan 1/6 negatif 2 pangkat 3 kurangi 3/8 negatif 2 pangkat 2 negatif, dikurangi 3/2 negatif 2 tambah 4, atau sama dengan 1/6 dikali negatif 8 kurangi 3/8 kali 4 kurangi 3/2 kali negatif 2 tambah 4. Hasilnya akan sama dengan 25/6. Jadi kita punya dua titik koordinat. Yang pertama X, Y nya sama dengan 7/2, 125/96. Dan titik yang kedua negatif 2,25/6. Ini adalah titik-titik yang dikenai gradien dengan gradien sama dengan 2. Lanjut ke soal nomor 2. Jika fx sama dengan sin x plus cos x dikali cos 2x plus sin 2x, dengan turunan pertama fx adalah 2 kali cos 3x plus gx, maka yang ditanya gx sama dengan, yang pertama kita akan sederhanakan fx nya dulu. Fx sama dengan sin x dikali cos 2x cos 2x sin x, lalu sin x dikali sin 2x menjadi sin 2x sin x, lalu cos x dikali cos 2x cos 2x cos x, cos x dikali sin 2x jadi sin 2x cos x. Ingat, di identitas trigonometri kita punya perkalian dua buah sudut. Saya tulis di sini, jika kita punya sin x cos x, maka ini jadi setengah kali sin, maaf ini cos y, sin x plus y ditambah sin x min y. Kalau saya punya cos x sin y, maka ini menjadi setengah sin x plus y kurangi sin x min y. Lalu ada lagi, jika saya punya cos x cos y, ini sama dengan setengah kali cos x plus y plus cos x minus y. Satu lagi, jika saya punya sin x sin y, ini menjadi negatif setengah dari cos x plus y dikurangi minus y. Kita akan menggunakan ini untuk mengganti fx yang sudah disederhanakan. Fx sama dengan, misalkan 2x ini sama dengan x dan x ini sama dengan y, maka kita punya cos 2x sin x, kita pakai yang ini menjadi setengah dikali sin 2x plus x kurangi sin 2x minus x. Selanjutnya yang sebelah sini, sin 2x sin x, ini menjadi yang ini negatif setengah dikali cos 2x plus x dikurangi cos 2x minus x. Selanjutnya, setelah yang ini, kita akan masukkan yang ini cos 2x cos x, kita gunakan yang ini cos x cos y, itu menjadi setengah dikali cos 2x plus x ditambah cos 2x minus x. Yang terakhir, sin 2x cos x kita ubah menjadi sin x cos y setengah dikali sin 2x plus x ditambah sin 2x kurangi x. Sederhanakan, ini menjadi setengah sin 2x plus x, maka menjadi sin 3x. Lalu yang ini minus sin x, lalu yang ini jadi minus setengah dikali
3x kurangi cos x ditambah yang ini setengah dikali cos 3x tambah cos x. Lalu yang terakhir, yang ini plus setengah dikali sin 3x tambah sin x. Sederhanakan lagi, setengah kali sin 3x menjadi setengah sin 3x dikurangi setengah sin x. Ini kali ini kurangi setengah cos 3x, negatif kali negatif jadi positif, setengah cos x ditambah setengah cos 3x tambah setengah cos x tambah setengah sin 3x ditambah setengah sin x. Dari sini kita lihat apa ada yang bisa dicoret. Yang ini negatif setengah cos 3x dengan negatif plus setengah cos 3x, lalu negatif setengah sin x dengan setengah sin x, maka kita peroleh setengah sin 3x plus setengah cos x plus setengah cos x plus setengah sin 3x, atau karena ini sama sin 3x dengan sin 3x, kita punya sin 3x cos x dengan cos x, ini jadi cos x. Sehingga dari hasil penyederhanaan fx kita punya sin 3x plus cos x. Saya tulis kembali di sini, jadi kita punya fx sama dengan sin 3x plus cos x. Saya akan turunkan sekali f menjadi f aksen x. Ini turunan sin adalah cos 3x, dan turunan 3x nya sendiri yakni 3. Lalu turunan cos x menjadi minus sin x. Di soal kita ketahui fx sama dengan f aksen x sama dengan 2 cos 3x ditambah gx. Substitusi f aksen x nya menjadi 3 cos 3x kurangi sin x sama dengan 2 cos 3x plus gx. Dari sini kita bisa peroleh gx sama dengan cos 3x kurangi sin x. Maka kita peroleh gx adalah cos 3x kurangi sin x. Selanjutnya soal nomor 3, tentukan garis simbol fungsi y sama dengan akar dari x kuadrat minus 7 pangkat 3 di titik x sama dengan 4. Kita akan tentukan turunan pertama dari y terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan ubah y ini menjadi x kuadrat minus 7 pangkat 3. Akar itu adalah pangkat setengah. Jadi kita punya x kuadrat minus 7 pangkat 3/2. Setelah itu kita bisa tentu turunan pertama dari y. Seperti biasa, turunan dari y nya dahulu, 3/2 nya turun ke depan, 3/2 kali x kuadrat minus 7, 3/2 dikurangi 1, hasilnya 1/2, lalu dikali turunan dalamnya, yang ini, dikali 2x. Sehingga kita peroleh 3x akar x kuadrat minus 7. Setelah kita punya turunan pertama dari y, masukkan x sama dengan 4.
Sehingga Y aksen 4 sama dengan 3 kali 4 kali akar 4 kuadrat kurangi 7. Jadi kita peroleh Y aksen di titik X sama dengan 4 itu sama dengan 30. Nah, maka gradien garis di titik X sama dengan 4 adalah 36. Selanjutnya kita akan mencari titik singgung di X sama dengan 4. Kita masukkan X ke dalam Y. Y4 sama dengan akar dari 16 kuadrat 16 atau kita sebut 4 kuadrat saja kurangi 7 maka 3 atau sama dengan 27. Maka kita punya titik singgung koordinatnya adalah 4,27. Setelah itu untuk mencari persamaan garis singgung kita gunakan persamaan yang tadi, yakni Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1. Y minus 27, Y satunya yakni 27 sama dengan M nya 36 kali X kurangi 4. Y minus 27 sama dengan 36 X kurangi 144. Atau kita punya Y sama dengan 36X minus 144 plus 27, atau Y sama dengan 36X kurangi 117. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 36X minus 117. Selanjutnya soal nomor 4, diketahui fungsi F dan G dengan Gx sama dengan Fx kuadrat plus 2 jika diketahui G aksen 1 sama dengan 8, maka F aksen 3 sama dengan berapa? Kita akan turunkan dulu Gx. Gx di sini berarti menjadi G aksen X, maka yang ini juga ikut turun sehingga jadi F aksen X kuadrat plus 2. Jangan lupa karena di sini di dalamnya ada fungsi lain sehingga kita pakai aturan rantai, kita turunkan yang di dalamnya menjadi 2x. Sehingga kita punya G aksen X sama dengan 2x dikali F aksen X kuadrat plus 2. Substitusi yang ini G aksen 1, maka kita punya jadi G aksen 1 sama dengan 2 dikali 1 F X di sini diganti juga jadi 1 kuadrat plus 2 sama dengan 8, sehingga kita punya 2 F aksen 3 sama dengan 8, atau 2 nya saya pindah ke sana jadi F aksen 3 sama dengan 8/2. Maka kita peroleh turunan F di titik 3 adalah 4. Untuk selanjutnya soal nomor 5, jika garis singgung di titik 1,2 dengan parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus 4 dan memiliki persamaan garis singgung Y sama dengan minus 6x plus 8, maka nilai A dan B adalah, kita lihat dulu, 1,2 garis titik singgungnya. Kita akan substitusi 1,2 ini ke persamaan ini. Kita punya Y nya 2, maka 2 sama dengan A, X nya 1 kuadrat tambah B kali 1 plus 4, atau 2 sama dengan A tambah B plus 4, atau kita punya A plus B sama dengan negatif 2. Simpan ini menjadi persamaan 1. Selanjutnya lihat persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung yang di dekat X ini minus 6 ini itu adalah gradien. Maka
maka gradien garisnya adalah negatif 6. Ingat, gradien garis adalah turunan pertama dari parabola. Turunan pertama dari parabola Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus 4, yakni 2ax plus b sama dengan negatif 6. Ini gradiennya ada di titik x sama dengan 1, maka kita bisa ganti x-nya menjadi 1. Atau kita punya 2a plus b sama dengan negatif 6. Simpan ini persamaan 2. Setelah itu apa? Kita bisa dapat A dan B melalui eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Saya akan eliminasi A plus B sama dengan minus 2 dan 2A plus B sama dengan negatif 6. Saya akan eliminasi B. Karena ini tandanya sama, maka jadinya dikurang. Kita punya negatif A sama dengan negatif 2 kurangi negatif 6, 4. Atau A-nya sama dengan negatif 4. Setelah kita dapat A, substitusi A ke sini. Maka jadinya negatif 4 plus B sama dengan negatif 2. Atau kita punya B-nya sama dengan 2. Sehingga kita punya nilai A sama dengan negatif 4 dan B sama dengan 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.